Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Priyono dalam channel Menembus Astral. Ya, untuk saudara-saudara sekalian, sebelum kita melakukan apa yang akan saya beritahu sekarang, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bersolawat bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgili zolimin bizolimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgili zolimin bizolimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, rabbil alamin. Semoga selawat kita tadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita setelah melepaskan selawat nanti itu kelak di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan menyampaikan tentang benda pusaka berupa keris ya. Ada pertanyaan dari seseorang subscribe yang masuk ke WA saya tentang, "Bang, kenapa keris kok bisa berdiri? Bang, apakah itu ada kodamnya atau enggak?" Nah, sebenarnya seperti ini ya. Yang namanya pusaka itu seperti keris, dia bisa berdiri itu bukan dikarenakan ada kodam, bukan. Kalaupun keris itu ada kodamnya, dia tidak mungkin menunjukkan sesuatu yang seperti itu ya. Sesuatunya cukup bisa kita rasakan saja. Kalau untuk masalah berdiri itu empuh yang membuatnya dulu. Itu sangat seimbang ya energinya, energi alam dipadukan dengan energi kebatinan si empuh tersebut, sehingga dapat menyeimbangi energi dari alam. Maka dari itu keris itu bisa berdiri bukan dikarenakan ada khodam atau apalah, enggak. Kalaupun orang sekarang banyak yang bilang ada keris bisa disaksikan orang banyak, dia terbang segala macam lah, itu semua bohong ya. Saya tegaskan lagi, itu bohong. Terbang enggak disentuh tiba-tiba melayang segala macam, enggak. Kecuali kita memegang keris itu dengan energi kita, tapi kita merasa tidak kuat, ada dorongan seperti menarik-narik sambil kita pegang kerisnya tadi. Nah, itu kemungkinan. Karena energi keris itu susah untuk dipahami ya. Bukan berarti segala sesuatu itu milik kodam, bukan. Benda apapun yang bentuknya unik pasti ditunggu oleh kodam. Karena apa? Jin suka ya, bangsa-bangsa seperti itu suka dalam hal-hal yang unik. Bukan cuma manusia aja, manusia juga paling ada beberapa manusia aja yang senang dengan hal-hal unik. Seperti saya menyukai hal-hal unik, menyukai warisan-warisan leluhur, tapi bukan untuk disembah-sembah tadi mau gimana kan, enggak. Nah, contohnya seperti ini keris ini ya, kalau sering dinamain oleh seorang itu Om Yang Jimbe ya. Keris ini kayaknya udah tua ya, udah tua sekali keris ini nih. Ya, ini
kemungkinan ini emang keris udah lama ya, tapi dirawat makanya dia masih tetap awet seperti ini. Paling ini sebelah kiri kanannya udah terkikis ya oleh ya masa atau pergantian hari, waktu, bulan ke tahun ya. Ya, suatu keris ini bukan alat untuk membunuh, bukan. Keris itu digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk seperti kewibawaan, seperti pengasihan, seperti kekebalan. Itu pada saat orang dulu. Bukan berarti ini bawa keris seperti ini misalkan zaman perang dulu ditusukkan, enggak, bukan. Itu bukan tugasnya. Emang ada segi tajamnya ya, bilah yang dibikin si empu emang tajamnya ya, tidak terlalu tajam seperti pedang-pedang, tapi hal mistisnya itu yang diambil oleh seorang raja-raja terdahulu. Karena suatu energi dari sebuah pusaka itu yang memiliki energinya masing-masing ya. Dan energi ada pusaka aja, walaupun kalian membeli suatu pusaka itu kosong, nggak ada isi segala macam lah, itu bisa diisi, apapun bisa diisi, bahkan batu kerikil nemu di jalan pun bisa kalian isi dengan cara ya ada amalan tertentu. Tapi sebelum mengamalkan itu ya ada baiknya kita dilakukan pengamalan dalam waktu yang cukup lama lah ya. Tidak langsung seperti kita makan cabai langsung pedas, enggak. Karena sistemnya bertahap. Sama seperti kita ngambil suatu barang atau ibaratnya kredit ya. Ya, berbulan lama prosesnya hingga jadi hak milik kita. Nah, seperti itulah suatu barang yang diibaratkan. Dan juga seperti itulah namanya amalan ya. Ya, saya juga dulu sempat bingung cara belajar memahami keris. Ya alhamdulillah saya mengetahui sedikit demi sedikit keris, tapi nggak terlalu paham karena bukan tipe saya untuk memahami suatu kekerisan. Keris itu kenapa orang dikasih dupa, dimandikan, memakai kembang, dan juga dibersihkan dengan jeruk nipis ya, ibarat nipis seperti ini. Banyak yang bilang sirik, percaya keris segala macam. Enggak sebenarnya. Kenapa si keris ini dimandikan? Itu bukan menjaga soal hodam ataupun energinya, bukan, sama sekali bukan. Dikarenakan suatu barang seperti ini, apalagi barang udah tua, pasti kan berkarat ya. Lama kelamaan kalau dia berkarat otomatis rapuh, walaupun itu sebuah besi ya. Makanya begitu dia dimandikan, direndam air, digosok memakai jeruk nipis. Jeruk nipis itu bergunanya hanya untuk membersihkan karat yang menempel pada suatu pusaka yang berbahan besi. Itu yang pertama. Kenapa kembang 7 warna? Ya kembang itu untuk mewangikan keris tersebut. Dalam mandi air itu wangi, tidak tercium bau karat atau segala macam. Nah, terus setelah itu dikeringkan dengan menggunakan dupa. Itu karena apa dupa? Karena yang hal wangian malaikat suka. Ya kita nggak tahu malaikat suka apa enggak ke dalam barang-barang pusaka ya, nggak tahu. Yang jelas kemungkinan dupa itu hanya sekedar untuk ritual mereka, adat mereka. Hal yang membuat kewangi-wangian itu kan telah diajarkan dalam agama kita, apalagi Islami ya kan. Lalu begitu mereka udah dikeringkan memakai dupa, uap dari dupa yang panas itu, mereka memberi minyak. Kalau keris itu bagus, minyak itu bakalan diresap
terisap oleh suatu pusaka tadi biar menjadi padat dan tidak rapuh. Hasilnya ya kerisnya jadi keras, jadi kembali nggak rapuh, walaupun disenggol-senggol seperti apapun nggak rapuh. Itu gunanya. Keris juga bisa untuk energinya, bisa ngobatin seseorang. Ya itu kembali lagi pada kepercayaan masing-masing. Kalau kita menuduh suatu keris itu memiliki bisa menyembuhkan segala macam hal, segala macam, ya itu bisa diartikan ya kalian nilai sendiri sirik apa enggaknya. Karena semua itu hanyalah pelantara dan kembali lagi kepada sang pemilik ilmu, yaitu Allah. Nah, dan juga di sini tidak ada yang hal mengerikan dari suatu keris. Ada yang nggak senang sama keris, ada yang senang sama keris, ya kan? Seperti saya suka. Karena kenapa saya suka? Ya ini bagi saya menarik, bentuknya unik loh. Lagian proses pembuatannya saya lihat-lihat orang yang bikin keris pembuatannya cukup unik. Ada yang besi dari bahan meteor, ada juga yang besi biasa lah. Yang bagus itu ya besi-besi yang berbahan meteor, karena dia bisa ada pamornya. Suatu pamor itu menunjukkan suatu kekuatan dari energi yang dibikin si empuh, bukan energi si kerisnya ya. Setiap orang itu memiliki suatu kelebihannya masing-masing, wadahnya masing-masing, tidak semuanya sama ya. Nanti ada yang bertanya bagaimana cara merasakan energi suatu pusaka. Nanti akan saya bikin videonya, penjelasannya dan ajarannya, cara mengajarkannya gimana. Yang jelas ya tonton saja terus. Channel saya buat bagi yang senang alhamdulillah, bagi yang tidak suka juga alhamdulillah. Karena semakin banyak hujatan, semakin banyak inilah itulah, ya disitulah melihat kita itu masih tetap tidak melakukan penjelasan agar seseorang itu tidak melenceng ke jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Ya yang namanya manusia itu ya seperti itu. Kalau misalkan kenapa saya tidak ikut sapu lidi, karena saya ada kerjaan lain. Saya paling kalau dipanggil ya saya datang, seperti itu ya. Ada emang niatnya emang mau gabung lah sama sapu lidi, tapi nantilah saya fokus memberi penjelasan dulu. Karena channel saya ini saya campur aduk, enggak, tidak seluruhnya dibikin penjelasan. Ada video penarikan segala macam, pengobatan ya. Kalau saya membuat video satu-satu itu aja, fokus di situ-situ aja, ya lama kelamaan kan orang mikir itu aja, ini penjelasan ini bosan, nah kan kayak gitu ya. Kalau saya sama saya ini ya ibarat kata itu biasa aja lah, koboi lah. Apa yang mau ditanya tanya, silakan tanya aja di kolom komentar. Mau review apa, mau penjelasan apa, mau minta diajarin hal-hal suatu amalan apa ya gitu ya, tergantung sama yang lain lah. Apabila ada saudara-saudara yang tidak sempat saya balas satu persatu WA-nya ataupun komentarnya, bukan berarti saya tidak mau membalas, tapi emang saya jarang membuka HP karena saya begitu sudah mengupload ke YouTube, saya cek lagi. Begitu ada lagi mau saya pertanyaan oleh subscribe, ya langsung saya bikin, saya ini lagi. Saya jarang loh. Tapi kalau mau bertanya melalui HP ya dari orang komentar ya cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya bikin bagaimana cara merasakan hal-hal suatu kekuatan dari energi
pusaka atau batu atau apalah, baik itu orang yang memiliki wadah ataupun tidak, yang pernah belajar ataupun tidak belajar, saya jamin bisa. Karena segala sesuatu itu asalkan ada kemauannya. Ya cukup sekian dari saya. Dukung terus channel saya biar agar berkembang, dan yakinlah suatu saat nanti pasti saya akan collab lagi bersama Sapuli di channelnya ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang jelas, dipertanyakan saja di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.